Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Danendra atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama itu adalah Komang Heni Betri, kemudian yang kedua itu Nyoman Redito Widyaste, dan yang ketiga itu Ayu Putusri Wismantari. Di kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi materi kami dengan topik yaitu kebersihan kamar tamu beserta tahapannya dan tipe-tipe kamar yang ada di hotel. Baik, saya akan mulai dengan materi yang pertama yaitu mengenai SOP pembersihan kamar tamu. Dalam hal ini, prosedur yang biasa digunakan di hotel itu adalah Standard Operational Procedure Hotel atau SOP yang biasa dipergunakan di industri, di mana tahapan kerjanya itu meliputi yang pertama itu adalah menyiapkan trolley chart. Ya, jadi di hotel itu sudah disediakan trolley chart. Jadi sebelum melakukan pembersihan kamar, kita awali dengan menyiapkan trolley tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang disiapkan atau dilakukan ketika kita menyiapkan trolley chart, yang pertama itu adalah mendusting trolley secara efisien dan prosedural. Mendusting itu artinya kita harus membersihkan trolinya dan memastikan bahwa troli yang akan kita pakai itu benar-benar steril dan bersih. Kemudian yang kedua itu adalah menempatkan gas supplies dan room supplies pada rak bagian atas troli. Jadi di troli itu ada beberapa bagian, biasanya ada 2 atau 3 bagian. Yang paling atas itu adalah untuk gas supplies dan juga room supplies. Kemudian yang berikutnya itu adalah linen. Kemudian yang di berikutnya itu adalah biasanya untuk beberapa dokumen atau formulir yang dipergunakan pada saat kita melakukan pembersihan. Setelah kita melakukan dusting atau membersihkan troli itu, jadi kita harus menempatkan gas supplies dan juga room supplies-nya sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang berikutnya menempatkan sheet linen pada rak bagian tengah dan bawah troli. Oke, di atas kita punya gas supplies dan room supplies, kemudian di tengah-tengah itu ada linen, dan juga di tengah-tengah itu ada sheet, kemudian di bawah itu biasanya ada linen. Kemudian melengkapi alat dan bahan pembersih. Nah, alat dan bahan pembersih itu juga harus kita siapkan dan dilengkapi di troli. Kemudian yang berikutnya adalah meletakkan linen hamper sesuai dengan prosedurnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu kita akan mengakses kamar mandi. Nah, sebelum kita bisa mengakses kamar mandi, maka yang harus kita lakukan itu adalah 1. Kita harus mengetuk pintu sebanyak 3 kali dan menyebutkan identitas diri. Kita harus knock at the door atau mengetuk pintu secara perlahan sebanyak 3 kali untuk memastikan bahwa kamar yang akan kita tuju itu benar-benar steril, tidak ada orangnya atau meskipun ada tamunya, jadi kita bisa meminta izin untuk melakukan pembersihan, terutama di kamar mandi. Kemudian ketika kita mengetuk pintu kamar mandi, maka kita juga tidak lupa menyebutkan identitas diri kita, yaitu bilangnya excuse me, housekeeper please, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengulangi ketukan pintu 3 kali untuk yang kedua kalinya. Nah, jika tidak ada respon, maka kita bisa mengulangi kembali sebanyak 3 kali dan diikuti dengan menyebutkan identitas diri juga. Bila tidak ada jawaban dari dalam kamar, buka pintu perlahan, kemudian menggunakan passkey. Nah, biasanya kalau housekeeper itu mereka punya passkey, jadi itu yang bisa kita pergunakan untuk membuka kamar. Apabila ada tamu yang sedang tidur, tutuplah pintu kamar dengan perlahan. Ya, apabila kita sudah mendapatkan izin dari tamu tersebut dan tamunya masih tetap tidur, jadi kita cuma minta izin saja untuk membersihkan kamar tersebut. Dan kita bisa melakukannya secara perlahan agar tamunya tidak merasa terganggu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, step yang ketiga yaitu memeriksa kamar sesuai dengan prosedur searah jarum jam. Nah, setelah kita membersihkan kamar mandi, mengakses kamar mandi, selanjutnya kita memeriksa kamar sesuai dengan prosedurnya. Kita baru pada tahapan memeriksa, belum membersihkan. Nah, ketika kita memeriksa ini, maka baru masuk kita harus sesuai dengan arah jarum jam. Biar teratur
dan tidak ada bagian yang sampai ketinggalan ketika kita melakukan pengecekan atau pemeriksaan kamar. Tahapannya yaitu meliputi 1. Menyalakan lampu untuk mengetahui apakah ada lampu yang rusak. Oke, kita bisa tes dulu lampunya. 1, 2, 3. Bisa on off selama 2-3 kali untuk memastikan apakah bolham lampunya berfungsi dengan baik. Kemudian yang berikutnya membuka tirai jendela. Kemudian yang berikutnya membuka jendela. Setelah membuka tirai, kita buka jendela. Kemudian kita mengambil sampah yang ada di kamar. Kemudian memeriksa atau membuka laci untuk mengetahui apakah ada barang tamu yang ketinggalan di dalam kamar. Nah, ini penting dilakukan nanti ketika kita membersihkan kamar, kemudian ada tamu yang sebelumnya stay di kamar itu merasa kehilangan barangnya. Ketika mereka komplain, kita sudah punya catatannya karena sebelumnya kita memang melakukan pemeriksaan terhadap kamar tersebut. Untuk step yang keempat itu yaitu melakukan stripping bed. Melakukan stripping bed ini meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita harus membuka bed covernya. Jadi yang paling atas itu adalah bed cover, jadi kita buka, kemudian membuka sheet 3, kemudian dikibaskan ketika kita masih memakai sheet ya. Kemudian membuka blanket dan dikibaskan. Kemudian membuka sheet 2 dikibaskan, membuka sheet 1 dikibaskan. Nah, apa tujuannya kita mengibaskan semua sheet termasuk blanket dan juga bed covernya ketika kita melakukan stripping bed ini? Yaitu untuk memastikan apakah tidak ada benda atau barang yang tertinggal di tempat tidur. Misalnya bisa aja kalau tamunya perempuan mungkin ada anting yang tertinggal di situ. Jadi kita bisa pastikan kalau kita membersihkan tempat tidurnya, jadi kita harus mengibaskan semua sheet termasuk blanket yang dipakai di kamar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah membuka sarung bantal. Kemudian kita harus mengumpulkan linen-linen yang kotor dan membawa keluar, meletakkannya di linen hamper yang ada pada troli. Kemudian membawa linen bersih untuk pengganti. Ketika kita membawa yang kotor, kemudian langsung kita membawa pengganti linen yang bersih untuk kamar tidur yang sedang kita bersihkan. Baik, untuk step yang berikutnya atau prosedur yang berikutnya yang kelima yaitu kita melakukan making bed. Nah, ini bagian yang terpenting juga dalam membersihkan kamar. Ketika kita melakukan making bed atau memasang tempat tidurnya, maka yang pertama kita lakukan adalah, ini sebenarnya ada 2 cara, yaitu ketika kita memakai sheet ataupun memakai duvet. Kalau kita masih memakai sheet, aturannya seperti ini. Yang pertama, membentangkan sheet 1 agar menutup kasur dengan permukaan jahitan menghadap ke bawah dan dilipat ke bawah dengan lipatan segitiga pada sudut kanan dan kiri kepala serta kanan dan kiri kaki tempat tidur. Jadi sheet 1 itu untuk menutup kasur. Ya, itu fungsinya. Kemudian jaritannya itu menghadap ke bawah dan dilipat ke bawah dengan lipatan segitiga. Jadi nanti akan dilipat segitiga pada sudut kanan dan juga sudut kiri untuk membentuk sudut pada sheet tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah membentangkan sheet 2 dengan permukaan jahitan menghadap ke atas. Posisi lipatan pada headboard dipasang sejajar dengan bed. Nah, untuk yang sheet yang kedua ini posisinya kebalik. Kalau tadi permukaan jahitan yang sheet pertama permukaan jahitan menghadap ke bawah, sedangkan di sheet kedua permukaan jahit itu menghadap ke atas. Nanti biar ketika tamunya hanya mendapatkan bagian yang halus saja ketika tamunya tidur. Kemudian posisi lipatan pada headboardnya dipasang sejajar dengan bed. Jadi dia agak mepet ke headboard, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya adalah membentangkan sheet 3. Ini posisi sheet 3 agar menutup selimut dengan permukaan jahitan menghadap ke bawah. Ya, jadi ini jahitannya kembali menghadap ke bawah seperti yang kita lakukan pada sheet 1. Kemudian melipat semua sheet dan selimut dengan lipatan berbentuk segitiga pada kedua sudut kaki kasur dengan rapi. Melipat semua sheet, jadi semua sheetnya itu 1, 2, 3 itu kita lipat kemudian dengan bentuk segitiga dan akan membentuk sudut
di kaki kiri maupun kanan pada bed tersebut. Kemudian step yang selanjutnya itu setelah semuanya terpasang, seat 1, 2, 3 dan juga blanketnya, kita bisa memasang sarung bantal. Kemudian bantal disusun dengan rapi dan di dekat headboard. Kemudian tempat tidur yang ditutup dengan bed cover dari arah kaki sampai kepala. Dari arah kaki sampai kepala itu ditutup dengan bed cover. Kemudian yang berikutnya merapikan lipatan bed cover pada kedua sisi. Nah, jadi kedua sisinya kita pastikan sisi kiri dan kanan itu kita lipatan bed cover itu harus rapi. Kemudian tempat tidurnya didorong kembali pada posisi semula. Dan melakukan dusting pada bagian atas. Ini step yang terakhir itu adalah kita melakukan dusting atau membersihkan, memastikan tidak ada debu atau kotoran yang ada di tempat tidur yang sudah kita bersihkan. Kemudian yang berikutnya melengkapi administrasi kamar tidur. Jadi administrasi kamar tidur mungkin bisa berupa housekeeping form yang biasa dilengkapi ketika kita selesai melakukan making bed. Yang berikutnya itu adalah vacuuming. Vacuuming itu artinya membersihkan kotoran atau debu yang terdapat di karpet di dalam kamar. Nah, membersihkan ini biasanya dari sudutnya. Vacuuming ini biasanya kalau lantai kamar itu berupa karpet. Jadi kita bisa melakukan vacuuming setelah melakukan making bed. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau kita selain vacuuming kita juga bisa membersihkan step yang berikutnya yaitu membersihkan kamar mandi. Membersihkan kamar mandi itu ada prosedurnya. Yang pertama itu adalah mengambil seluruh amenities linen yang kotor yang ada di kamar mandi, misalnya itu linennya seperti misalnya handuk yang ada di kamar mandi, kalau sudah kotor kita ganti. Kemudian membersihkan alat dan bahan pembersih dari troli. Alat dan bahan pembersih itu ya kita bersihkan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pembersihan dari dinding bathtub. Pertama kita bersihkan adalah bathtub, kemudian toilet bowl, kemudian wash basin dengan cara washing, rinsing, dan drying. Washing itu artinya kita menyikat, kemudian ada rinsing, kita membersihkannya, kemudian drying kita bisa melakukannya dengan lap yang kering. Kemudian mengembalikan alat dan bahan pembersih ke troli. Setelah selesai membersihkan, jadi kita kembalikan semua alatnya ke troli, kemudian mengambil linen dan melengkapi amenities kamar mandi dan troli disusun dengan rapi. Kemudian setelah selesai kita bisa melengkapi kembali amenities yang sudah tadi kita bersihkan, kemudian linennya juga kita lengkapi dan disusun dengan rapi. Yang berikutnya yaitu step yang ke-8, mengecek ulang seluruh bagian kamar. Jadi setelah kita membersihkan yang pertama itu kita mengecek kamar mandi, setelah itu kita membersihkan tempat tidur, setelah itu kita membersihkan lantainya, jadi membersihkan kamar mandi, setelah itu baru kita yang berikutnya mengecek ulang seluruh bagian kamar. Pengecekan ulang kamar bisa dimulai dengan kamar mandi, kemudian kita menutup jendela, kemudian menyemprot air refreshener ke seluruh ruangan, yang kemudian mematikan lampu dan mengunci pintu. Ya, jadi kita harus bisa memastikan bahwa semua perlengkapan kamar itu sudah terpenuhi, kemudian kita tinggal menyemprotkan pewangi atau refreshener ke seluruh ruangan kamar agar ketika tamunya masuk check-in kamarnya sudah harum. Kemudian lampunya kita matikan dan pintunya kita kunci kembali. Kemudian yang berikutnya itu step yang ke-9 yaitu mendorong troli ke pantry. Kalau semuanya sudah selesai membersihkan kamar kita, sekian kamar sudah kita bersihkan, jadi kita lanjut ke step berikutnya yaitu mendorong troli kembali ke pantry, mengembalikan linen dan gas supplies ke tempat semula. Jadi kalau linen yang kotor maka kita kumpulkan, kemudian kalau linen yang masih bersih kita kembalikan ke tempatnya. Begitu juga dengan gas supplies, kalau yang sudah yang masih utuh kita kembalikan juga ke tempatnya. Kemudian menyusun alat dan bahan pembersih ke pantry. Jadi alat dan bahan pembersih yang tadi kita kembalikan itu kita susun ke pantry
dengan cara yang benar karena semua sudah ada standarnya. Kemudian mendusting troli dari bagian atas sampai ke bawah. Kembali lagi setelah kita memakai troli tersebut maka kita harus membersihkannya, mendustingnya, membersihkannya dari debu dan kotoran agar steril kembali. Kemudian step yang berikutnya yaitu menyelesaikan administrasi. Nah, administrasi yang perlu diselesaikan di sini oleh seorang housekeeper atau roommate itu yang pertama itu adalah mengisi room boy atau maid atau roommate control sheet dengan lengkap. Nah, nanti ada formulirnya yang disebut dengan room boy control sheet. Kemudian ada juga mengisi lost and found bila terdapat barang tamu yang ketinggalan di kamar. Jadi ada dua formulir yaitu room boy control sheet dan juga lost and found form. Jadi lost and found itu diisi apabila kita menemukan barang yang tertinggal di hotel. Nah, di situ kita harus mengisi keterangan mengenai barang yang kita temukan. Kemudian melaporkannya kepada supervisor ataupun atasan kita. Demikian penjelasan dari saya mengenai prosedur pembersihan kamar, dan untuk topik yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kamar itu akan dilanjutkan oleh rekan saya Nyoman Raditya Widiase dan juga Ayu Putusri Wismantari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada hal yang kurang berkenan maupun kurang jelas dari presentasi yang saya lakukan, saya meminta maaf dan mohon untuk petunjuk dan juga kritik dan sarannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dan Indra, selaku dosen akomodasi perhotelan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2. Sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Nyoman Raditya Widiase. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe kamar hotel. Untuk tipe-tipe kamar hotel, saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, tipe kamar hotel berdasarkan fasilitas. Yang kedua, tipe kamar hotel berdasarkan jumlah ranjang atau tempat tidur atau bed. Yang ketiga, tipe kamar hotel berdasarkan lokasi dan desain bangunan. Untuk tipe kamar hotel berdasarkan fasilitas, terdiri dari standar room, superior room, atau premium room, ada deluxe room, ada junior suite room, ada suite room, ada duplex suite room, ada tourist hall, dan yang terakhir ada presidential atau penthouse room. Untuk tipe kamar hotel berdasarkan jumlah ranjang atau tempat tidur atau bed, terdiri dari single room, twin room, double room, triple atau family room, dan yang terakhir ada quad bedroom. Untuk tipe kamar berdasarkan lokasi dan desain bangunan, ini akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Ayu Putu Sri Wismantari. Baik, saya lanjutkan saja. Untuk yang pertama, saya ambil dari tipe kamar hotel berdasarkan fasilitas. Yang pertama ada standar room. Standar room merupakan tipe kamar standar yang merupakan sebutan kamar paling murah di sebuah hotel dan biasanya merupakan istilah di hotel-hotel Amerika. Tetapi kamar standar untuk setiap hotel itu berbeda-beda. Terkadang memiliki satu ranjang king size, double dengan 2 ranjang queen size, atau bahkan memang hanya satu ranjang seperti single room. Kamar standar memiliki fasilitas yang paling dasar, biasanya sebuah televisi, membuat kopi, telepon, meja, kloset, dan kamar mandi. Fasilitas tambahannya juga tergantung dari hotel tersebut. Tentunya hotel bintang 2 dengan hotel bintang 5 memiliki fasilitas standar yang berbeda. Tapi memang standar room merupakan kamar paling murah dari suatu hotel. Yang selanjutnya adalah superior room atau premium room. Nah, biasanya kamar tipe superior ini memiliki definisi yang berbeda di setiap hotel. Terkadang merupakan kamar standar dengan ukuran dan fasilitas yang lebih, atau juga terkadang mungkin merujuk ke kamar khusus dengan pemandangan atau lokasi yang lebih baik. Biasanya dikenal juga dengan nama premium room. Sederhananya adalah merupakan kamar yang dilengkapi dengan fasilitas lebih baik dengan ukuran yang lebih luas daripada standar room. Yang selanjutnya adalah deluxe room atau DLX. Deluxe rooms merupakan tipe jenis kamar di atas daripada superior room. Kamar ini memiliki kamar yang lebih besar. Kamar ini juga didesain untuk terlihat lebih berkelas dalam berbagai hal, dimulai dari penampilan, ukuran, dan lokasinya. Tersedia pilihan kasur yang bisa dipilih, double bed atau twin bed. Biasanya dari segi interior kamar ini terkesan lebih mewah.
Yang selanjutnya adalah junior suite room. Jadi junior suite room merupakan sebuah ruangan besar yang di mana ruang tidur dan ruang duduk atau sitting area terpisah. Walaupun biasanya muncul dalam bentuk kamar single, ia tetap memiliki pemisah kecil antara ruang duduk dan ruang tidur dan ukurannya lebih besar karena adanya tambahan dapur dan fasilitas memasak di dalamnya dan harganya pun terkadang lebih mahal. Yang selanjutnya adalah suite room. Suite room di sini merupakan kamar berada di atas tipe kamar hotel junior suite room. Ruang tamu di kamar hotel ini terpisah dari kamar tidur. Dari segi fasilitas tentu berbeda dari junior suite room. Selain ruang tamu, biasanya tipe kamar hotel ini dilengkapi dengan dapur. Yang selanjutnya adalah duplex suite room. Kamar ini terdiri dari 2 lantai dengan tangga penghubung yang mana dilengkapi fasilitas ruang tamu dan dapur kecil. Yang selanjutnya adalah tourist hall. Kamar yang ini adalah kamar suite yang terpisah dari bangunan utama hotel. Jenis kamar ini banyak disediakan pada kawasan resort yang mana menawarkan situasi yang tenang, yang berkelas, dan dilengkapi dapur kecil. Yang selanjutnya adalah presidential atau penthouse room. Suite room dapat diperluas menjadi presidential suite, biasanya dikenal juga dengan nama penthouse, yang dimana merupakan lantai teratas dari hotel. Dengan ruangan yang lebih besar, pemandangan dan perlengkapan terbaik yang ditawarkan sebuah hotel dan merupakan kamar termahal dari suatu hotel. Yang selanjutnya tipe kamar hotel berdasarkan jumlah ranjang tempat tidur atau bed. Yang pertama ada single room. Single room adalah tipe kamar hotel yang paling umum. Tipe kamar ini terdiri dari satu single bed, sofa, dan kamar mandi. Ukuran kamarnya juga tidak terlalu besar. Biasanya tipe kamar hotel ini dipilih oleh para backpacker atau solo traveler karena fasilitasnya memang untuk satu orang dan harganya murah. Yang selanjutnya adalah twin room. Twin room adalah sebuah kamar untuk 2 orang yang dilengkapi dengan 2 tempat tidur masing-masing berukuran single. Yang selanjutnya adalah double room. Tipe kamar hotel ini biasanya memiliki ukuran kasur yang lebih besar seperti king size. Double room ini cocok untuk para suami istri atau pasangan suami istri yang ingin berbulan madu. Yang selanjutnya adalah triple room atau family room. Kamar untuk 3 orang yang biasa disebut dengan nama family room merupakan kamar dengan 1 buah tempat tidur berukuran double dan 1 buah tempat tidur berukuran single. Atau sebuah kamar yang dilengkapi 3 buah tempat tidur masing-masing berukuran single. Biasanya family room memiliki ruang yang lebih besar, tetapi semua ukuran ranjang ini dapat berbeda-beda untuk setiap hotel. Ada yang beberapa hotel menawarkan triple room dengan 3 tempat tidur berukuran queen size. Yang selanjutnya adalah quad bedroom. Quad bedroom adalah kamar yang dilengkapi dengan 2 tempat tidur besar dan ditambah 1 tempat tidur single untuk 4 orang. Baik, itu saja dari saya. Lanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Ayu Putusri Wismantari. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Danendra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tipe-tipe kamar di mana berdasarkan lokasi dan desain bangunan. Yang pertama ada adjacent room, ya, 2 kamar yang berseberangan dengan dibatasi dengan koridor seperti pada gambar di slide ini, ya. Kamar yang berseberangan dibatasi oleh koridor. Selanjutnya ada adjoining room, di mana 2 kamar yang bersebelahan dengan terpisahkan oleh dinding kamar. Jadi kamar yang bersebelahan dipisahkan oleh dinding kamar, biasanya juga dipesan oleh tamu bersama keluarganya juga ya, ataupun dipisahkan oleh dinding kamar. Selanjutnya ada connecting room, ya, tipe kamar hotel ini disebut connecting room dan cocok untuk yang berpergian bersama keluarga besar atau rombongan tetapi ingin memiliki kamar tidur masing-masing. Kamarnya dan anggota keluarga lainnya akan bersebelahan dan terdapat pintu yang menghubungkan kamar lainnya, ya. Sehingga kalau kita atau anggota keluarga lain yang ingin ke kamar bisa melalui connecting door dan tidak perlu repot lagi untuk melalui pintu depan, ya. Ini sangat mudah dan biasanya para tamu yang bersama keluarga akan memesan kamar jenis connecting room.
Selanjutnya ada cabana room, yang dimana tipe kamar hotel ini memang didesain dengan kolam renang private-nya ada. Untuk para tamu yang menginap atau memesan kamar tersebut ya. Jadi luas kamar cabana room itu sekitar 30 sampai 40 meter. Jadi seperti contoh kamarnya, ada kamar langsung ada dengan kolam renangnya ya, kolam renang private-nya. Selanjutnya ada cottage ya. Cottage itu dimana kamar dibangun berupa pondok terpisah dengan bangunan utama yang berlokasi di pantai, mungkin di danau atau di pegunungan ya, seperti kamar tersebut. Jadi dia bangunan terpisah dan lokasinya ada di pantai, danau dan di pegunungan. Selanjutnya ada crib room, di mana kamar ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur untuk bayi. Jadi untuk para tamu yang memiliki bayi akan memesan kamar tersebut ya, karena sudah berisi fasilitas tempat tidur bayi, jadi bayi mereka akan aman ya untuk tidur di tempat tidur bayi. Selanjutnya apartemen, di mana kamar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Ada yang disewakan kepada tamu dengan sistem kontrak juga, dengan bentuk bangunan hunian yang dipisahkan secara horizontal maupun vertikal, agar tersedia hunian yang berdiri sendiri dan mencakup bangunan bertingkat rendah ataupun bangunan tinggi, seperti gambar di slide ini contoh dari apartemen. Selanjutnya ada villas ya. Kamar yang dibuat secara terpisah dengan bangunan hotel dan memiliki fasilitas yang lengkap seperti kolam renang pribadi, dapur dan lain-lain. Ya, sekarang untuk saat ini sangat banyak sekali ya ada villa, dan biasanya lebih untuk keluarga juga cocok untuk mereka memesan villa karena sudah tersedia. Biasanya kadang villa tersebut ada juga living room-nya, ada kolam renang pribadi dan dapur pribadi. Jadi yang bersama keluarga besar akan sangat nyaman ya untuk menginap di villa. Ada selanjutnya executive room, di mana kamar yang memiliki tambahan fasilitas lainnya seperti koneksi internet, komputer, minibar yang mana diperuntukkan untuk tamu pebisnis. Jadi tamu pebisnis yang ingin akses internetnya lebih cepat, ada juga tersedia komputer, mereka akan menggunakan kamar dengan tipe executive room. Dan selanjutnya ada kamar jenis Murphy room ya. Murphy room ini tipe kamar hotel yang menyediakan sofa bed di kamar ya. Sofa bed ini digunakan sebagai tempat tidur pada malam hari dan ruang tamu di siang hari. Besar kamarnya kurang lebih 20 sampai 40 meter. Jadi sofa bed ini bisa digunakan kalau ingin tidur, digunakan untuk tidur, dan jika di siang hari akan digunakan sebagai ruang tamu. Selanjutnya ada accessible atau disable room ya. Tipe kamar accessible room atau disable room ini tersedia untuk para tamu yang memiliki keterbatasan ya. Atau ada tipe kamar ini juga diwajibkan oleh hukum untuk menghindari diskriminasi. Nah, hal ini dibuat agar memudahkan tamu-tamu tersebut saat menginap di hotel. Jadi kamar itu juga untuk yang disable room ya, kamar khusus untuk para tamu yang keterbatasan. Jadi mereka tidak merasa didiskriminasi saat menginap di hotel. Selanjutnya ada smoking atau non-smoking room. Biasanya tamu tidak diizinkan untuk merokok di dalam kamar, tetapi banyak hotel yang sudah menyediakan tipe kamar hotel smoking ataupun non-smoking room. Hal ini juga berguna agar tidak mengganggu tamu selanjutnya dengan aroma rokok yang terdapat pada kamar. Jadi kalau kamu seorang perokok, sekarang bisa memesan kamar dengan tipe smoking room ya. Demikian tipe-tipe kamar hotel ya. Jadi di mana tipe-tipe kamar tersebut penggunaannya sangat tergantung pula dari masing-masing hotel. Di samping itu juga ada fasilitas kamar ya. Fasilitas kamar yang disiapkan hotel berbeda-beda sesuai dengan tipe kamar yang dimiliki oleh hotel dan yang akan dipilih tamu.
Semakin lengkap fasilitas yang disediakan hotel, semakin mahal pula harga kamarnya. Fasilitas yang terdapat di dalam kamar pada umumnya ya, ada private bathroom, living room, kitchen, private butler, connecting door, balcony, safety deposit box, directory room, private garage, wifi, air conditioner, dan conditioner, televisi, dan telepon. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, tentang kebersihan kamar tamu beserta tahapannya dan tentang tipe-tipe kamar tamu. Kami mohon maaf selama presentasi ini jika ada salah kata kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata kami tutup dengan ngaturang Paramasanti. Om Santi Santi Santi.